Perkenalkan, nama saya Gabriel Agustin Manelang, NIM 120130040, TPB 7 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang program UAS atau tugas besar PKS, yaitu membuat program dari mata pelajaran matematika, fisika, kimia, atau biologi. Nah, di sini saya akan memilih program yaitu biologi dan matematika. Untuk mata pelajaran biologi, saya mengambil program yaitu membuat atau menentukan indeks massa tubuh untuk data sebanyak N. Kita mulai program. Pertama, kita buat include your stream dan using namespace std sebagai ager. Selanjutnya integer min. Di dalamnya kita buat variabel n dan i. N banyak data dalam perulangan dalam tipe data integer. Selanjutnya kita buat ulang untuk mengulang program dengan tipe data string. Selanjutnya kita siapkan program perhitungan BMI dengan membuat program pengulangan do while. Di dalamnya kita siapkan tentukan banyak data yang ingin dicari dan kita inputkan nilai n. Kemudian kita siapkan BMI sebanyak n, BB sebanyak n, TB sebanyak n dengan tipe data double. Selanjutnya kita buat perulangan for. Di dalamnya variabel i sama dengan 0 sampai i lebih kecil daripada n dengan banyak i++. Lalu kita siapkan data ke i tambah 1. Lalu kita siapkan berat badan data ke i tambah 1. Kita inputkan BBI. Selanjutnya kita siapkan tinggi badan data ke i tambah 1. Kita inputkan TBI. Baru rumus BMI sama dengan BBI per TBI per 100 kali TBI per 100. Nah, seharusnya TBI dihitung dalam satuan meter. Nah, untuk mengubah dia dalam satuan meter, kita bagikan dalam 100. Karena di sini dalam satuan cm. Selanjutnya kita siapkan BMI data ke i tambah 1 sama dengan BMI. Baru kita masukkan if else jika BMI lebih kecil daripada 18,5, maka siapnya indeks BMI kekurangan berat badan. Lalu jika BMI lebih besar atau sama dengan 18,5 dan sampai BMI lebih kecil dari 24,9, maka indeks BMI berat badan normal. Selanjutnya, jika BMI lebih besar atau sama dengan 25 sampai BMI lebih kecil daripada 29,9, maka indeks BMI kelebihan berat badan. Selanjutnya, jika BMI lebih besar daripada 2,9, maka indeks BMI obesitas. Kemudian dalam program for disebutkan apakah Anda ingin mengulang. Nah, jika Anda ingin mengulang, maka dari perulangan kita tulis Y. Nah, namun jika tidak sama dengan Y, maka dengan sendirinya program akan menyelesaikan program. Oke, kita coba programnya. Nah, kita masukkan, tentukan banyak data yang ingin masukkan, misalnya 3. Kita masukkan berat badan yang pertama. Kita masukkan tinggi badan yang pertama. Kita masukkan berat badan yang kedua. Kita masukkan tinggi badan yang kedua. Kita masukkan berat badan yang kedua. Yang ketiga ya. Baru kita masukkan tinggi badan yang ketiga. Nah, kemudian apakah Anda ingin mengulang? Klik Y jika ingin mengulang. Maka program akan mengulang. Kita tuliskan lagi data yang ingin dicari, misalnya 2. Baru kita masukkan berat badan yang pertama. Kita masukkan tinggi badan yang pertama. Lalu kita masukkan berat badan yang kedua. Kita masukkan tinggi badan yang kedua. Nah, selanjutnya apakah Anda ingin mengulang? Lalu kita klik N atau tidak Y.
maka data akan selesai sendirinya. Programnya akan selesai. Dan mengeluarkan kalimat seperti ini. Lalu kita masuk ke flowchart-nya. Nah, di sini kita seperti awal tadi, main, lalu kita masukkan tipe data integer, yaitu data N dan I. Dan kita buat string ulang. Di sini kita input data program perhitungan BMI. Lalu kita buat program perulangan do while. Lalu kita tekan, tentukan banyak data yang akan ingin kita cari. Lalu kita inputkan banyak data. Lalu kita masukkan dengan BMI banyak N, BB sebanyak N, TB sebanyak N. Nah, dimulai dari I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Kemudian dalam perulangan for, kita lihat, kita powerkan data ke I tambah 1. Selanjutnya kita masukkan BBI. Kita outputkan tinggi badan data I tambah 1. Selanjutnya kita inputkan TBI. Kita masukkan rumus BMI sama dengan BBI per TBI kuadrat per 100. Seperti tadi, seharusnya TBI dalam satuan meter. Di sini kita buat dalam satuan cm. Untuk menyamakan dalam satuan meter, kita bagikan 100. Selanjutnya, kita outputkan data BMI, data ke I tambah 1. Selanjutnya, jika BMI lebih kecil dari 18,5, maka dia akan masuk ke output indeks BMI kekurangan berat badan. Atau, jika BMI lebih besar daripada 18,5, dia masuk ke BMI lebih besar dari 18,5. Nah, jika BMI lebih besar dari 18,5 dan kurang dari 24,9, maka indeks BMI akan masuk ke output indeks BMI beratnya normal. Nah, jika BMI lebih besar dari 24,9, akan masuk ke sebelah kiri, yaitu BMI lebih besar daripada 25 atau lebih kecil daripada 29,9. Nah, jika BMI lebih besar daripada 25 dan lebih kecil daripada 29,9, dia akan masuk ke output indeks BMI kelebihan berat badan. Namun, jika BMI lebih besar daripada 29, maka dia akan masuk ke output indeks BMI obesitas. Selanjutnya, program ini bakal berjalan dan selesai akan mengeluarkan apakah Anda ingin mengulang. Nah, jika Anda ingin mengulang, klik tulis input Y, maka program akan mengulang dengan sendirinya. Namun, jika tidak ingin mengulang program, maka bisa dapat menulis N atau selain daripada Y, maka program akan selesai dengan sendirinya. Mari kita coba. Nah, di sini kita masukkan data yang pertama, data yang ingin dicari, misal 3. Nah, data yang pertama misal tinggi badan yang kedua, yang pertama. Nah, ini data yang pertama. Data yang kedua, berat badannya, tinggi badannya. Ini data yang kedua, ini data yang tiga. Berat badannya, tinggi badannya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Anda ingin mengulang? Jika ingin mengulang, klik ya. Ketik ya. Nah, maka data akan mengulang. Selanjutnya kita cari data yang ingin dicari berapa banyaknya, misal 2. Data yang pertama, tinggi badan yang pertama, baru data yang kedua berat badannya, baru tinggi badan yang kedua. Nah, jika Anda tidak ingin mengulang, tekan N, ketik N atau selain Y, maka data program akan selesai. Selanjutnya, kita mulai ke program yang kedua, yaitu mata pelajaran matematika. Di sini saya mengambil program yaitu aritmatika, mengambil mata pelajaran program yaitu tentang matematika dalam teori aritmatika dan geometri.
Nah, pertama kita mulai program dengan include uString dan using namespace std. Selanjutnya kita integer main, kita masukkan pilihan data A, R, N, B, I, J, SI sampai 0 dan S2 untuk suku hurufnya dalam tipe data integer. Selanjutnya kita siapkan program penjumlahan aritmatika dan geometri. Kita siapkan satu aritmatika dan yang kedua adalah geometri. Selanjutnya kita siapkan tentukan operasi yang akan digunakan. Kita in, pilih, baru kita masukkan perulangan if. Misalnya dipilih 1, Siot akan memasukkan tentukan banyak suku in. Kan jumlah suku yang ingin dimasukkan. Lalu kita integerkan jumlah suku. Selanjutnya kita masukkan suku pertama. Kita inputkan suku pertama. Selanjutnya siapkan masukkan beda. Kita inputkan beda. Lalu tipe for masuk I sama dengan 0 sampai I kurang dari N, di mana I plus dengan rumus UI sama dengan A ditambah I tambah 1 dikurang 1 dikali B. Suku pertama sama dengan suku pertama ditambah UI. Selanjutnya Cout dari hasil penjumlahan aritmatika suku pertama. Selanjutnya jika kita inputkan sama dengan 2, maka program yang akan keluar ialah geometri, yaitu Cout tentang kita siotkan tentukan banyak suku, inputkan banyak suku sebanyak n. Nah, kita siotkan masukkan suku pertama yaitu A. Kita inputkan A, di mana masukkan rasio R, di mana I sama dengan 0 sampai I kurang dari N, di mana I plus. S2 sama dengan 1, S sama dengan 0 sampai I kurang dari, di mana J plus, di mana S sama dengan S2 dikali R. Selanjutnya UI sama dengan A dikali S2, di mana S1 sama dengan S1 tambah UI. Kita masukkan selanjutnya dalam prosesnya kita masukkan Cout, yaitu hasil penjumlahan geometri. S1. Nah, jika yang dimasukkan di awal tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 2, maka program akan mengeluarkan Cout pilihan tidak ditemukan. Oke, kita mulai program. Kita coba programnya. Dimana misal kita pilih program perjumlahan aritmatika, ya 1, tentukan banyak sukunya 5 dengan suku pertama 2 dan beda 3. Nah, maka hasil aritmatikanya adalah 4. Nah, jika kita masukkan geometri yaitu kedua, kita masukkan banyak suku, misal 5, kita masukkan suku pertama 2 dan rasio beda 3, maka hasil geometri adalah 242. Selanjutnya, jika dimasukkan tidak 1 atau 2, misal 3 atau seterusnya, maka program akan mengeluarkan pilihan tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu logaritmnya, flowchartnya. Kita masukkan di sini main integer rasio A, R, N, B, I, J, S1, S2. Selanjutnya S sama dengan 0. Kita keluarkan program penjumlahan aritmatika dan geometri. Kita keluarkan satu aritmatika, lalu yang kedua adalah geometri. Selanjutnya kita akan tentukan operasi yang akan digunakan. Kita input pilihan. Pilihan 1 akan menjalankan aritmatika, yaitu tentukan suku banyak, input add, kita masukkan integer,
Lalu kita masukkan suku pertama yaitu A. Masukkan beda yaitu B. Lalu kita buat perulangan for, di mana perulangan ini I sampai 0 sampai N kurang 1. Sama dengan UI tambah I tambah 1 kurang 1 kali B. Sampai selanjutnya rumusnya S tambah S1 tambah S1 sama dengan S1 tambah UI. Balik lagi. Dan hasil perjumlahan aritmatika adalah S1, maka perulangan selesai. Nah, namun jika kita pilih pilihan yang kedua, maka dia akan masuk ke geometri. Yang pertama, tentukan banyak suku. Kita input N, jumlah banyak suku. Baru kita masukkan suku pertama, yaitu A, masukkan rasio, yaitu R. Lalu kita masukkan perulangan for, di mana I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Di mana S sama dengan 1, S2 sama dengan 1. Dan perulangan for lagi, J sama dengan 0 sampai I kurang 1. Di dalam perulangan J, didapat S2 sama dengan S2 kali R. Baru masuk lagi ke sini ke perulangan J, maka masuk ke perulangan UI sama dengan A dikali S2. Kemudian nilai S1 sama dengan S1 tambah UI. Nah, dimana S1 sama dengan U kali I. Lalu balik ke atas, masuk ke sini hasil perjumlahan geometri. Namun jika pilihan input tidak 1 atau 2, maka dikeluarkan program ialah pilihan tidak ditemukan. Lalu selesai. Lalu kita coba programnya. Kita misal pertama tentukan aritmatika, tentukan banyak suku. Misal 5, suku pertama misal 2, beda 3. Hasil perjumlahan aritmatika adalah 40. Baru kita ulang, misal kita pilihnya geometri, yaitu kita tentukan banyak sukunya. Misal 5, kita tentukan suku pertama, 2, rasio 3, yaitu dapat hasilnya geometri. Nah, jika kita memilih tidak 1 dan tidak 2, misal 3 atau 4 atau 5, maka program tidak ditemukan. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang program tugas besar atau UAS PKS. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.